Halo semua, selamat datang di Miss Lim Channel. Saya Lim akan berbagi tips dan trik mengenai soal UKBPG Bahasa Inggris. Tentunya tentang PCK ya teman-teman ya, yaitu Pedagogical Contents Knowledge. Tonton sampai selesai ya. Oke teman-teman, kita langsung bahas soal PCK Bahasa Inggris. A group of students has recently completed a unit on report text, covering both reading and viewing comprehension. The teacher, Mr. Denny, is now seeking to design an engaging and effective learning strategy to help students consolidate their understanding and further develop their skills in analyzing and interpreting report text. Ya, di sini teman-teman tujuan pembelajarannya mengkonsolidasi pemahaman siswa tentang teks laporan dan mengembangkan keterampilan menganalisis serta menginterpretasikan teks laporan. Based on the students' prior learning experience with report text, which of the following learning strategies will be most appropriate to enhance their comprehension and critical thinking skill? Jadi teman-teman jawabannya apa? Karena di sini tujuan pembelajarannya adalah mengkonsolidasi pemahaman siswa tentang teks laporan dan mengembangkan keterampilan menganalisis serta menginterpretasikan teks laporan. Ya, sekelompok siswa, ya kita artikan ya teman-teman. Sekelompok siswa baru saja menyelesaikan unit teks ya laporan yang mencakup pemahaman membaca dan melihat gurunya Pak Denny kini berupaya merancang strategi pembelajaran yang menarik dan efektif untuk membantu siswa mengkonsolidasikan pemahaman mereka dan lebih mengembangkan keterampilan mereka dalam menganalisis dan menafsirkan teks laporan. Ya, berdasarkan based on the students' prior learning experience with report text, berdasarkan pengalaman belajar siswa yang sebelumnya dengan teks laporan, manakah di sini strategi pembelajaran berikut yang paling tepat ya? Which of the following learning strategies will be most appropriate to enhance their comprehension and critical thinking skills? Kira-kira yang mana teman-teman? For the first answer, untuk jawaban yang pertama, conduct a class debate on the accuracy and credibility of various news source. Maksudnya gimana teman-teman jawabannya A? Melakukan debat ya, debat kelas ya tentang keakuratan dan kredibilitas berbagai sumber berita. Kira-kira benar nggak teman-teman? Untuk jawaban yang pertama ya di sini. Terus jawaban yang kedua, create a multimedia presentation. Berarti di sini mempresentasikan ya, menunjukkan atau menampilkan beragam fitur, the different features and application of report text. Ya, berarti beragam fitur dan menerapkan teks laporan di sini. Untuk jawaban yang A di sini untuk jawaban yang ketiga, engage in a role-playing activity where students assume the roles of journalist and research. Jadi terlibat dalam aktivitas, di sini ada role-playing activity, bermain peran di mana siswa berperan sebagai jurnalis dan peneliti. Ya. Sebagai jurnalis dan peneliti. Nah, ini nyambung ya teman-teman ya, karena di sini ada aktivitas siswa. Siswa itu terlibat. Nah, ini engage in a role playing activity where students assume the roles of journalist and research. Di sini ya, terlibat dalam aktivitas bermain peran di mana siswa berperan sebagai jurnalis dan peneliti. Iya, dia meneliti langsung ya, karena di sini ada siswa, keterlibatan siswa. Habis itu jawaban yang keempat, organize a collaborative project involving the analysis and comparison of different types of report text. Atur proyek kolaboratif dan melibatkan analisis dan perbandingan berbagai jenis teks
laporan. Ya, yang jawaban keempat itu adalah atur proyek kolaboratif dan melibatkan analisis dan perbandingan berbagai jenis teks laporan. Untuk jawaban yang kelima, untuk jawaban kelima, administer a comprehensive quiz to assess students' understanding of report, text structure, and content. Ya, di sini menyelenggarakan. Untuk jawaban yang kelima, menyelenggarakan kuis komprehensif untuk menilai pemahaman siswa terhadap struktur dan isi teks laporan. Ya, di sini ada struktur teks dan konten, ini isi laporannya ya teman-teman. Untuk jawaban yang terbaik itu adalah di jawaban ketiga. Kenapa? Karena siswa terlibat dalam kegiatan bermain peran di mana siswa berperan sebagai jurnalis dan peneliti. Ya, ini untuk yang jawaban ketiga, karena siswa itu ikut langsung terlibat. Ya. Alasannya bagaimana teman-teman di sini? Pilihan paling sesuai dengan tujuan pembelajaran yaitu kolaboratif. Ya, di sini ada kolaboratif, role playing activity, analisis mendalam. Ya, analisis mendalam dari ini of journalism and research. Ya, pemahaman yang lebih baik melalui proyek ini apa? Role playing activity where students assume the role of journalist and research. Keterampilan berpikir kritis. Ya. Siswa dilatih untuk berpikir kritis dalam menganalisis informasi. Ya. Kenapa pilihan lain kurang tepat ya teman-teman? Karena di sini pilihan yang kedua, pilihan yang pertama, meskipun debat dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, namun topik ini mungkin terlalu luas dan tidak fokus pada teks laporan. Jadi tidak ya teman-teman. Untuk jawaban yang kedua, presentasi multimedia itu dapat menjadi alat yang baik untuk memperkenalkan topik, namun tidak melibatkan siswa secara aktif, hanya menunjukkan saja atau menampilkan. Jadi kurang baik ya teman-teman. Untuk jawaban yang keempat, pilihan tiga itu ada role playing dapat menjadi aktivitas yang menyenangkan, namun mungkin tidak efektif dalam mengkonsolidasi pemahaman tentang teks laporan. Ya, untuk jawaban yang kelima di sini ya, kuis penting ya. Di sini jawaban yang kelima itu kuis itu juga penting ya teman-teman untuk mengukur pemahaman siswa, namun tidak membantu dalam mengembangkan keterampilan menganalisis dan interpretasi. Jadi tidak bagus ya teman-teman ya. Lebih bagus jawaban yang ketiga karena siswa terlihat aktif. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.